Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Arum Anggraini dari kelas J3 Rika Medis 20A1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem urinaria pada manusia. Sistem urinaria adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Jika fungsi sistem ini terganggu, limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Bagian-bagian sistem urinaria. Yang pertama, ginjal atau renal, 2 ureter, 3 kandung kemih, dan yang keempat ada uretra. Ginjal adalah suatu sistem yang mengeluarkan sikret urin yang terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal, di sebelah kanan dan kiri tulang belakang, dibungkus lapisan lemak yang tebal, di belakang peritoneum, dan karena itu di luar rongga peritoneum. Kedudukan ginjal dapat diperkirakan dari belakang, mulai dari ketinggian vertebra thoracalis sampai vertebra lumbalis ketiga. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena hati menduduki ruang banyak di sebelah kanan. Setiap ginjal panjangnya kurang lebih 12 cm atau 2-3 inci. Bentuknya seperti kacang, agak pipih, sebesar genggaman tangan, beratnya kira-kira 300 gram. Ginjal juga memiliki berbagai fungsi, yaitu regulasi komposisi ion darah, pH darah, volume darah, tekanan darah, pemeliharaan osmolaritas darah, produksi hormon, regulasi tingkat glukosa darah, serta ekresi sampah benda asing. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai seperti saluran pipa atau tabung. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Kandung kemih adalah organ yang berada di dalam perut bagian bawah, bertugas menyimpan urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Kandung kemih orang dewasa menampung urin hingga 300-500 ml. Uretra atau saluran kencing adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm, sedangkan pada wanita hanya sekitar 4 cm saja. Pada bagian antara kandung kemih dan uretra terdapat cincin otot atau sphincter yang bertugas menjaga urin agar tidak bocor. Proses pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi, yaitu proses penyaringan zat sisa metabolisme yang menjadi racun di dalam tubuh. Prosesnya terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Yang kedua ada reabsorpsi, terjadi di dalam tubulus contortus proximal, yaitu penyerapan kembali vitral glomerulus yang masih mengandung zat berguna bagi tubuh dan menghasilkan urin sekunder. Yang terakhir ada sekresi atau biasa disebut dengan akumulasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ada berbagai penyakit pada sistem urinaria. Gangguan pada sistem urinaria dapat terdeteksi dari perubahan warna urin.
Urin yang sehat dan normal umumnya berwarna jernih, kekuningan, hingga kuning keemasan. Warna urin tersebut berasal dari zat yang disebut urokrom. Namun, konsumsi makanan dan obat tertentu terkadang juga dapat mempengaruhi warna pada urin manusia. Yang pertama ada infeksi saluran kemih. Infeksi ini terjadi di bagaimanapun dari sistem urinaria, mulai dari ginjal hingga saluran kemih. Wanita beresiko lebih besar terkena ISK dibanding pria. Hal ini karena jarak antara lubang saluran kemih dan anus lebih dekat. 2. Batu saluran kemih. Batu saluran kemih atau urolithiasis adalah kondisi ketika terbentuk batu di sistem urinaria, seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih. Ukuran batu umumnya bervariasi. Semakin besar ukuran batu yang terbentuk, semakin besar pula resiko batu tersebut menyumbat aliran urin dan menimbulkan penyakit. 3. Uretritis, yaitu peradangan pada uretra. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran kemih. Uretritis dapat menyebabkan rasa nyeri dan dorongan untuk lebih sering buang air kecil. 4. Sindrom nefrotik, yaitu kelainan ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah kecil di ginjal yang berfungsi untuk menyaring limbah dan kelebihan air dari darah. Sindrom nefrotik dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya riwayat infeksi dan peradangan. 5. Gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan serta zat limbah dalam tubuh. Kerusakan ginjal yang menyebabkan gagal ginjal dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari efek samping obat-obatan, cedera berat pada ginjal, dehidrasi, hingga penyakit tertentu seperti hipertensi dan diabetes penahun yang tidak ditangani dengan baik. 6. Benik prostatik hiperplasia merupakan kondisi yang menyebabkan terjadinya pembekakan pada kelenjar prostat. Namun, kondisi ini tidak bersifat kanker atau sel-sel abnormal. Kelenjar prostat sendiri memiliki fungsi untuk memproduksi air mani dan terletak pada rongga panggul antara kandung kemih dan penis. Kelenjar prostat ini hanya dimiliki oleh pria. Oleh sebab itu, BPH hanya bisa dialami oleh pria. Dalam kebanyakan kasus BPH, umumnya kondisi ini lebih sering terjadi pada pria di atas usia 50 tahun. Nah, itulah berbagai contoh penyakit yang mengganggu pada sistem urinaria. Diagnosa dan perawatan. Yang pertama ada kateterisasi, yaitu pemasukan ke tubuh melalui uretra ke kandung kemih untuk penarikan urin. Kedua ada cistoskop, yaitu alat untuk memeriksa bagian dalam kandung kemih untuk menghilangkan benda asing atau biasa juga digunakan untuk operasi. Yang ketiga ada lithotrite, digunakan untuk melakukan lithotripsi transuretral, pembedahan invasif yang pertama kali diketahui untuk menghancurkan batu di dalam kandung kemih tanpa perlu membuka abdomen. Untuk mengeluarkan kalkulus instrumen dimasukkan melalui uretra dan lubang bosan di dalam batu. Jika Anda mengalami masalah pada sistem urinaria, terlebih jika disertai dengan keluhan seperti demam, nyeri pinggang atau punggung yang sangat berat, nyeri saat berkemih, dan terdapat darah atau nanah pada urin, segera konsultasikan ke dokter urologi untuk mendapat penanganan yang tepat.
Diagnosis dan penanganan yang tepat akan mencegah kerusakan sistem urinaria sehingga kondisi tersebut dapat diobati dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.